Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Teteh, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali di pelajaran IPS. Kali ini ya Teteh sudah kelas 9 nih. Nah, Ibu ucapkan selamat kepada Teteh. Selamat datang di tahun ajaran baru, di tahun ajaran 2020-2021. Dan Teteh mungkin sudah kenal ya sama Ibu, tidak usah perkenalan lagi. Nah, di sini kita akan membahas dan mempelajari pelajaran IPS. Karena kita akan pembelajaran online, jadi kita lewat video seperti ini saja dulu. Tapi semoga tidak menurunkan semangat ATT untuk terus belajar. Oke, ATT sudah siap untuk belajar? Ya, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa ya, seperti di sekolah, marilah kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di IPS atau ilmu pengetahuan sosial ini nanti kita akan mempelajari 4 disiplin ilmu. Nah, keempat ini apa saja sih? Yang pertama ada geografi. Geografi ini nanti kita akan bahas di KD 3.1 bab 1 tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Yang kedua yaitu disiplin ilmu sosiologi di KD 3.2 bab 2 kita akan mempelajari perubahan sosial budaya dan globalisasi. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan belajar tentang ekonomi di KD 3.3 bab 3 yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pelajaran sejarah itu ada di KD 3.4 bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, ini adalah materi yang akan dibahas kita selama 1 tahun. Nah, untuk semester 1 ini mana saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas insya Allah yaitu pelajaran disiplin ilmu geografi dan juga sosiologi. Untuk geografi ini sebelum PTS dan yang sosiologi insya Allah setelah PTS. Oke, itu untuk disiplin ilmu yang akan kita bahas selama 1 tahun ini. Cukup lengkap ya Teteh untuk materi di kelas 9 ini, banyak sekali materi yang akan kita bahas. Nah, langsung saja untuk di bab satunya, kita akan mulai dengan interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Seperti yang AATT ketahui bahwa benua Asia merupakan benua yang terluas di muka bumi ini. Kenapa? Karena memang terdiri dari atas banyak negara, termasuk juga Indonesia di dalamnya. Nah, dan Teteh mungkin sudah tahu ya, Indonesia merupakan bagian dari benua Asia mana? Ya, tentu saja benua Asia Tenggara. Jangan sampai salah ya. Nah, Indonesia ini hanya sebagai salah satu contoh dari negara yang ada di Asia. Setiap negara yang ada di Asia ini tidak hanya di Asia saja, tetapi juga di benua lainnya itu memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu, sering banyak negara-negara diperlukan adanya interaksi sosial atau interaksi antar negara. Nah, interaksinya apa saja? Misalnya ya, interaksi antar negara di Asia mencakup ada perdagangan, kemudian penyebaran agama, dan juga bisa di bidang politik. Atau dengan benua lainnya, misalnya AA dan Teteh sekarang mungkin ada yang menggunakan gadget dan menggunakan laptop untuk mendengarkan atau menonton video ini. Tentu saja gadget atau laptop yang AA Teteh miliki saat ini mungkin saja bukan yang berasal dari Indonesia. Nah, itu adalah salah satu bentuk interaksi antar benua melalui bidang perdagangan ya. Jadi itu salah satu contoh interaksi antar negara yang ada di sekitar kita.
Nah, itu tadi sekilas untuk bab satu, interaksi antar negara atau antar benua Asia dan benua lainnya. Nah, yang akan kita bahas di materi bab satu ini lebih dalamnya, yaitu yang pertama ada letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian yang kedua, kondisi alam di negara-negara di dunia. Yang ketiga adalah dinamika penduduk benua-benua di dunia. Dan yang keempat, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Ini adalah submateri yang ada di bab 1 yang akan kita bahas. Nah, insya Allah ini kita akan bahas pelan-pelan materinya, kemudian nanti akan ada latihan sedikit. Nah, itu untuk submateri bab 1. Kita masuk ke subbab materi yang pertama, yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, untuk materi pertama untuk hari ini nanti akan kita bahas tentang peta sebaran benua yang ada di dunia, kemudian kita akan bahas letak dari benua Asia ini. Ini adalah peta sebaran benua di dunia. Nah, dan Teteh mungkin ada yang pernah tahu atau ada yang pernah mendengar berapa sih jumlah benua yang ada di dunia kita ini? Mungkin ada yang jawab 7, ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Nah, itu sebetulnya memang ada beberapa pendapat dari para ahli yang menyatakan ada 7 benua, ada juga 6 benua, dan juga ada 5 benua. Nah, yang Ibu tunjukkan di sini adalah yang 6 benua. Kalau yang 7, di situ akan membaginya, yaitu ada benua Asia, benua Eropa, benua Amerika Utara, benua Amerika Selatan, Afrika, Australia, dan Antartika. Nah, kalau yang 6, nah ini sesuai yang digambar ya, ada benua Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Selain itu, ada juga yang nyebutin 5 benua. Nah, 5 benua ini ada apa saja? Ada Eurasia, ini adalah gabungan dari Eropa dan Asia. Kemudian ada benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Nah, ada juga yang menyebutkan 5 tetapi tidak menyebutkan Antartikanya. Jadi ada yang bilang kalau benuanya itu ada Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia itu saja. Sedangkan yang Antartikanya tidak masuk. Nah, yang akan kita bahas ini adalah yang 6. Jadi ada Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Eropa, Asia, dan Australia. Nah, untuk pembelajaran atau materi yang ada di buku sebetulnya hanya menyebutkan 5 saja. Jadi, yang untuk benua Amerikanya dijadikan satu, yaitu benua Amerika saja. Jadi, tidak dibagi dua, Amerika Utara atau Amerika Selatan. Nah, kemudian sebetulnya ada benua yang tidak sama sekali ditempati atau ditinggali oleh orang. Di situ, yaitu adalah benua Antartika. Kenapa benua Antartika tidak ditempati atau tidak ditinggali? Karena suhunya yang sangat dingin sehingga tidak memungkinkan untuk bertempat tinggal di sana. Itu adalah benua Antartika. Jika ada yang menyebutkan benua Antartika termasuk ke dalam persebaran benua yang ada di dunia ini. Nah, ini kita langsung masuk ke submateri bab 1, yaitu letak dan luas benua Asia. Nah, letak dan luas benua Asia ini, nah seperti yang Teteh lihat ya, di situ ada panah, kemudian ada gambar tulisan Asianya, dan kalau dilihat Teteh bisa lihat sendiri di situ ada salah satu gambar peta Indonesia juga, tapi ini masih menggabung dengan Eropa dan juga Afrika. Jadi yang Asia hanya sebelah situnya saja ya, jadi tidak secara keseluruhan. Nah, kira-kira benua Asia ini terletak di mana sih?
benua Asia itu terletak pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan juga 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Ini untuk letak astronomis dari benua Asia. Jadi silahkan ya Teteh pahami ini untuk letak astronomisnya. Kemudian letak geografisnya apa saja sih? Letak geografis itu kan sudah dipelajari ya dari kelas 7 dan kelas 8. Yang namanya letak geografis itu adalah letak yang sesuai dengan kondisi atau biasanya mencakup tentang batas-batas wilayah. Nah, batas-batas dari benua Asia ini apa aja? Di utara ada Samudra Arktik, kemudian di selatan ada Samudra Hindia, dan di barat itu ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Tengah, terusan Suez, dan juga Laut Merah. Ini ada di barat. Dan yang terakhir di batas timurnya ada Selat Bering dan juga Samudra Pasifik. Ini untuk letak dan luas benua Asia. Untuk wilayah benua yang ada di Asia ini, ada Asia Tenggara, kemudian Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, dan juga Asia Selatan. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk wilayah yang ada di benua Asia ini. Nah, untuk yang pembagian wilayah yang ada di benua Asia ini, kan tadi sudah disebutkan. Nah, yang pertama itu ada Asia Tenggara. Asia Tenggara ini merupakan sebuah kawasan di benua Asia yang memiliki luas kurang lebih sekitar 4,5 juta kilometer persegi. Nah, kawasan ini berbatasan dengan ada negara Cina atau Tiongkok di sebelah utara, kemudian Samudra Hindia di selatan, Samudra Pasifik di timur, dan Samudra Hindia di sebelah barat. Nah, terdapat ada 11 negara yang ada di Asia Tenggara. Ini sudah kita bahas di kelas 8 ya. Dan Teteh harus sudah paham untuk yang negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini. Kemudian untuk Asia Timur ini luasnya kurang lebih sekitar 11,8 juta kilometer persegi. Kemudian negara yang ada di Asia Timur ini tergolongnya adalah negara-negara maju, contohnya yaitu adalah Jepang dan Korea. Ini termasuknya adalah Asia Timur. Nah, Asia Timur kalian bisa tahu apa saja yang ada di negara Asia Timur. Negara di Asia Timur itu ada Mongolia, kemudian Cina, kemudian Hong Kong, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Itu termasuknya adalah negara yang ada di bagian Asia Timur. Nah, untuk di Asia Barat ini terletak di selatan benua Eropa, bagian timur dan paling barat jika dilihat dari peta benua Asia. Kawasan ini memiliki total luas wilayah kurang lebih sekitar 6.255,160 km persegi. Nah, ini negara-negara di Asia Barat adalah kebanyakannya negara kaya raya dan juga negara maju. Dan banyak sekali sumber daya alam yang dimilikinya, yaitu salah satunya adalah minyak bumi. Nah, apa saja negara-negara yang ada di Asia Barat contohnya? Nah, yaitu adalah Saudi Arabia. Itu termasuknya adalah Asia Barat ya, Teteh. Nah, yang selanjutnya yaitu Asia Tengah. Asia Tengah ini merupakan kawasan keempat yang ada di benua Asia dan memiliki luas wilayah lebih dari 4 juta kilometer persegi. Untuk Asia Tengah ini mempunyai fakta menarik, yaitu ada negara-negara di kawasan Asia Tengah ini merupakan negara-negara bekas wilayah Uni Soviet atau yang sekarang dikenal dengan sebutan negara Rusia. Nah, negara yang ada di Asia Tengah ini yang paling besar luas wilayahnya adalah Kazakhstan.
negara-negara apa saja sih yang ada di Asia Tengah? Ada Rusia, kemudian ada Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Nah, itu adalah termasuk ke dalam negara-negara yang ada di Asia Tengah. Nah, terakhir untuk Asia Selatan ini memiliki luas kurang lebih 4.480.000 km persegi atau sekitar 10% dari total luas benua Asia. Nah, Asia Selatan ini berbatasan dengan Asia Timur di sebelah timur, Asia Tenggara di sebelah tenggara, dan Asia Tengah di utara, dan juga Asia Barat di sebelah barat. Kawasan ini juga berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di selatan, dan negara terluas dan yang memiliki jumlah penduduk terbanyaknya adalah India. Nah, India ini termasuk salah satu negara yang ada di Asia Selatan. Sama seperti Asia Tenggara, sebagian besar negara-negara di Asia Selatan ini merupakan negara berkembang. Nah, itu tadi ya, Teteh, untuk pembahasan mengenai letak luas dan wilayah yang ada di benua Asia. Ini baru benua Asia saja ya. Nanti kita akan bahas tentang benua yang lainnya yang seperti sudah disebutkan tadi, ada benua Amerika, Afrika, Eropa, dan juga Australia yang belum kita bahas. Insya Allah kita akan bahas minggu depan. Jadi untuk materinya atau untuk medianya insya Allah akan diinformasikan lebih lanjut. Terima kasih banyak ATT yang sudah menyimak. Silakan ATT yang tadi Ibu sampaikan barangkali tidak ada di slide materi tersebut, silakan boleh dirangkum atau ditulis sesuai dengan yang ATT simak. Terima kasih banyak ATT. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.